Berani tidak pejabat negara kita, seluruh Indonesia memangkas 50% dari gaji mereka untuk kesejahteraan rakyat di tengah pandemi COVID-19. Halo, kembali lagi bersama Yusri Liza Mahendra. Kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan sesuatu hal yang menurut saya menjadi solusi awal dari kesengsaraan yang dirasakan oleh warga masyarakat Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Karena kita tahu teman-teman semua, di tengah pandemi COVID-19 ini banyak sekali warga masyarakat yang merasakan dampaknya, khususnya di bidang ekonomi, karena banyak petani, nelayan, pedagang kaki lima yang kemudian tidak bisa beraktivitas seperti mana biasanya, kemudian mencari nafkah. Karena banyak sekali kebijakan dari yang dikeluarkan oleh pemerintah kita, mulai dari lockdown, kemudian PSBB, sampai akhir ini yaitu PPKM. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat menyengsarakan rakyat, karena rakyat tidak bisa lagi hidup secara normal, tidak bisa kemudian mencari nafkah. Banyak sekali kemudian warga masyarakat yang merasakan kelaparan hari ini. Dan di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, ada satu statement dari Presiden Joko Widodo yang menurut saya juga ini adalah sesuatu hal yang menarik dan kadang ada lucunya gitu loh. Statement yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo misalkan meminta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersabar di tengah pandemi COVID-19 yang tidak mampu diselesaikan oleh kekuasaan hari ini. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk sabar karena di satu sisi ada krisis kesehatan, di sisi lain ada krisis ekonomi yang dirasakan oleh warga masyarakat. Di kesempatan yang baik ini ingin saya sampaikan, sabar. Kemudian selain statement dari Presiden Joko Widodo, ada sikap emosi yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial kita, yaitu Ibu Risma yang memarahi ASN, kemudian mengancam ASN untuk dipindahkan ke Papua karena mungkin sudah frustrasi dengan keadaan-keadaan pandemi COVID-19. Tolong mulai sekarang belajar. Teman-teman itu kerja di Kementerian Sosial, bukan di Dijen Rehabilitasi Sosial. Paham? Ya. Sekarang saya tidak mau lagi lihat seperti ini. Kalau lihat seperti ini tak pindah semua ke Papua. Tetapi dua contoh perlakuan yang ditunjukkan oleh kekuasaan kita hari ini, saya rasa tidak cukup untuk mengobati kesengsaraan rakyat di tengah pandemi COVID-19 hari ini. Menurut saya harus ada suatu tindakan nyata yang ditunjukkan oleh pejabat-pejabat negara kita hari ini untuk minimal menambal kesengsaraan ekonomi yang dirasakan oleh rakyat hari ini. Karena itu melalui konten ini saya menantang kepada seluruh pejabat negara di Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk memangkas 50% gaji mereka untuk menambal kesengsaraan yang dirasakan oleh masyarakat hari ini. Ide ini menurut saya merupakan sesuatu hal yang luar biasa di tengah pandemi COVID-19 ini. Karena kita tahu bahwa petani, pedagang tradisional, pedagang kaki lima, itu mereka kalau dibatasi dengan kebijakan PPKM, mereka tidak bisa mencari nafkah. Mereka tidak bisa menafkahi anak-anak mereka. Mereka tidak bisa merasakan kehidupan yang sejahtera. Berbeda misalkan seperti pejabat negara yang hari ini juga melakukan tindakan-tindakan represif, memberikan pressure kepada masyarakat untuk berdiam diri di rumah. Pejabat negara kita hari ini mendapatkan gaji pokok dari negara, mendapatkan gaji yang tetap dari negara. Sehingga mereka tidak perlu berpikir bahwa besok, lusa, atau minggu depan mereka makan apa. Berbeda dengan warga masyarakat biasa hari ini. Oleh karena itu, ketika kita ingin menciptakan social justice, keadaan yang memang merata di tengah-tengah masyarakat, di satu sisi masyarakat merasakan dampak dari pandemi COVID-19, pejabat negara juga itu harus ikut merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Karena ini adalah bagian etik dari jiwa-jiwa leadership yang dimiliki oleh pejabat negara. Sehingga melalui persepsi yang seperti inilah kemudian saya berani menantang seluruh pejabat negara yang ada di seluruh Indonesia untuk memangkas minimal 50% dari gaji mereka untuk menambal kesengsaraan yang dirasakan oleh rakyat.
Teman-teman semua bisa bayangkan, ada sekitar 711 anggota MPR hari ini. Ada sekitar 19.817 anggota DPRD Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Ada sekitar 514 kepala daerah di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ada 34 provinsi di Indonesia. Belum lagi ditambah dengan pejabat-pejabat negara yang ada di kementerian atau yang berada di lembaga tinggi negara lainnya. Misalkan di eksekutif, di situ ada presiden dan wakil presiden, ada menteri, atau ada komisaris dari BUMN yang katanya gajinya itu selangit. Bayangkan misalkan pejabat-pejabat negara yang hari ini berjumlah ribuan ini, kita pangkas gaji mereka itu minimal 5 juta per bulannya untuk menanggulangi kesengsaraan yang dirasakan oleh rakyatnya. Jika ini bisa kita laksanakan, maka minimal kita bisa meringankan apa yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia hari ini. Dan seandainya ini bisa terrealisasi, kita bisa bayangkan ada 711 anggota MPR di parlemen kita. 711 anggota parlemen itu kita pangkas yang sekitar 5 juta gaji mereka, kita bisa dapatkan angka sekitar 3, sekian miliar. Dan kita misalkan pangkas juga dari 19.817 anggota DPRD Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, kita dapatkan angka sekitar 99 miliar. Dan misalkan hal yang serupa juga kita lakukan pada 514 kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten kota seluruh Indonesia, kita bisa dapatkan angka 5,1 miliar. Dan misalkan hal yang serupa juga kita lakukan kepada 34 provinsi di Indonesia, kita bisa dapatkan angka 300 sekian juta rupiah. Dan ini menurut saya adalah angka yang sangat fantastis. Dan misalkan kalau kita akumulasikan dalam per bulannya, kita bisa mendapatkan angka sekitar 104, sekian miliar rupiah. Di tengah pandemi seperti ini, uang 100 juta, uang 1 juta saja itu sangat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Apalagi angka yang mencapai 104, sekian miliar itu bisa kita peruntukkan untuk menambal kesengsaraan rakyat di tengah pandemi COVID-19. Dan menurut saya ini adalah sesuatu langkah awal ketika memang kita membangun rasa solidaritas bersama. Karena Presiden Joko Widodo, pejabat-pejabat negara kita, meminta kepada masyarakat untuk saling memiliki rasa kepedulian, rasa solidaritas yang tinggi antara masyarakat. Dan saya juga berpikiran bahwa ketika pemerintah menganjurkan masyarakat untuk mempunyai rasa solidaritas yang tinggi di tengah pandemi COVID-19 antara masyarakat, maka beban solidaritas itu bukan hanya kita bebankan kepada masyarakat saja, tetapi penguasa sebagai pihak di luar dari masyarakat juga harus mempunyai rasa solidaritas yang sama. Justru harusnya rasa solidaritas itu ditunjukkan oleh pejabat-pejabat negara kita, oleh pemerintah hari ini, oleh penguasa hari ini melalui tindakan-tindakan nyata. Dan menurut saya, satu tindakan yang memang bisa dirasakan oleh rakyat yaitu pemangkasan 50% dari gaji mereka, sehingga rakyat dapat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah, rasa solidaritas dari pemerintah kepada rakyatnya yang sedang kesusahan hari ini.